Selamat siang. Otan mau kasih lagi nih tentang Sobat Otan yang ternyata saudaraan alias kerabat, padahal nggak mirip samsek. Nggak mirip sama sekali maksudnya. Otan jelasin ya. Gini nih, kalau monyet dan gorila berkerabat pasti semua setuju ya, karena terlihat banyak kemiripannya. Tapi 4 saudaraan hewan ini dilihat mata beda, teman. Yang pertama, nah ada Sobat Otan yang unik ini nih, belangkas atau biasa disebut Mimilan Mintuno. Belangkas ini dapat hidup di 2 alam loh teman. Eits, tenang, ia bukan binatang jadi-jadian kok. Si belangkas ini memang tidak seperti kepiting kebanyakan. Malah banyak yang bilang ia lebih mirip ikan pari bercangkang. Eits, biar disebut kepiting tapal kuda, namun ia bukan termasuk jenis kepiting loh teman. Ia termasuk ke dalam famili Arachnidae. Sobat Otan ini termasuk hewan beruas atau arthropoda yang menghuni perairan dangkal. Belangkas tergabung dalam ordo Scyphosura yang masih berkerabat dengan Arachnida. Arachnida sendiri adalah kelompok hewan yang mencakup hewan berkaki 8 seperti laba-laba, kalajengking, dan tungau. Artinya, belangkas justru berkerabat lebih dekat dengan laba-laba dibanding dengan kepiting. Gimana teman? Nyangka nggak? Gajah, si hewan darat terbesar, ternyata memiliki kekerabatan yang tampak lebih membingungkan lagi. Kerabat terdekat dari gajah adalah hewan dari kelompok Sirenia yang terdiri dari dugong dan manatee. Hal itu bisa dibilang cukup masuk akal karena meski berbeda habitat, gajah dan Sirenia sama-sama merupakan herbivor berbadan besar. Tapi gajah juga punya kerabat dekat lain yang sama sekali nggak disangka. Dan gak mirip juga teman. Yaitu Hyrax bebatuan atau Proctavia capensis. Hyrax adalah sejenis mamalia kecil yang hidup di Afrika dan Timur Tengah. Tuh lihat foto Sobat Otan si Hyrax. Kamu pasti setuju bahwa Hyrax lebih mirip kelinci atau guinea pig. Dan ternyata si Hyrax ini adalah salah satu kerabat terdekat gajah loh. Cakep. Yang satu ini teman adalah hewan terbesar di muka bumi, yaitu paus. Paus terdiri dari banyak spesies dan semua spesies paus tersebut tentu saling berkerabat. Tapi ternyata ada hewan lain yang juga berkerabat dengan si paus raksasa ini. Tebak Sobat Otan yang mana? Dilansir National Geographic, kerabat terdekat dari paus adalah Artiodactyla alias hewan berkuku genap. Itu mencakup rusa, sapi, domba, babi, jerapah, unta, dan kuda Nil. Dari semua yang Otan sebutkan tadi, yang paling dekat dengan paus adalah kuda Nil teman. Kok bisa? Karena paus dan semua Sobat Otan tadi diperkirakan berasal dari leluhur yang sama, yaitu Indohius. Indohius adalah sejenis rusa purba yang hidup sekitar 50 juta tahun lalu. Tapi bentuk rahang dan giginya yang mirip paus menjadi bukti bahwa mereka adalah leluhur paus. Wah, tak terduga ya teman. Hyena adalah hewan karnivora yang tergabung dalam subordo Feliformia alias karnivora mirip kucing. Artinya, hyena berkerabat dengan semua hewan keluarga kucing. Tapi tahukah kamu hewan apa yang kekerabatannya paling dekat dengan hyena teman? Jawabannya adalah meerkat dan garangan. 2 Sobat Otan ini tergabung dalam famili Herpestidae. Ya, laman DNA Zoo menyebut bahwa secara genetik, hyena lebih mirip meerkat dan garangan daripada hewan keluarga kucing. Aduh,
Kalau si meerkat lucu sih, Otan suka liatnya. Kalau hiena, lucunya di mana, Sob? Otan malah serem deketinnya. Hai, hari ini Dolpino kembali teman. Dolpino kangen sama sobat-sobat Dolpino semua. Biar pada nanyain Dolpino kemana lagi nih. Tunggu. Ada apa ini kok rame-rame? Pada bawa serokan dan jaring segala. Mau nangkep apaan sih? Wah, ada si merah tuh. Pas banget. Paman, Bebe, dan adik-adik ini mau panen ikan nila rupanya. Sip deh, Dolpino ikutan ya. Ayo, serok terus. Si merah jangan sampai lolos ya. Wih, ikannya besar-besar teman. Ikan nila ini sudah berusia 4 bulan, makanya sudah siap dipanen. Oke, sekarang kita lanjutkan yang tertunda. Ini dia tempat pembibitan ikan nila merah yang dipanen tadi teman. Namanya nilasa. Jenis nila ini banyak dikembangkan di wilayah Cangkringan, Yogyakarta. Sebenarnya sih ia adalah persilangan dari 4 jenis ikan nila. Makanya warnanya agak kemerahan dengan variasi motif total hitam yang tidak beraturan di tubuhnya. Ikan nilasa di sini akan dijadikan induk. Usia mereka sekitar 6 bulan dengan bobot sekitar 300 gram. Jadi yang dipilih harus yang terbaik. Nih, si paman sedang memilih indukan ikan nilasanya. Ayo paman, dipele. Setelah itu, baru deh mereka akan diseleksi berdasarkan jenis kelaminnya. Teman-teman di rumah bisa bedakan mana ikan nila jantan dan mana yang betina. Pasti bingung kan? Soalnya bentuk kelamin keduanya memang mirip dan sekilas terlihat sama ya. Nah, ini yang jantan dengan kelamin yang memanjang. Dan kelamin ikan nila betina berbentuk membulat dengan ukuran tubuh yang lebih besar. Baiklah, kita serahkan saja dengan si paman yang sudah ahli ini. Nah, calon mama dan papa ikan nilasa ini kemudian dibawa ke kolam khusus. Iya, kolam untuk PDKT alias pemijahan. Mereka akan memilih pasangan dan memijah secara alami. Nah, dari sinilah nanti calon dede ikan nilasa akan lahir. Setelah bertelur, mama ikan nila akan mengerami telur-telurnya di dalam mulut. Jumlahnya bisa mencapai ratusan loh. Hal ini untuk melindungi telurnya dari ancaman predator. Saat menyimpan telur itu, mama ikan nila kan berpuasa alias gak makan apa-apa. Wih, sungguh suatu pengorbanan seekor induk ikan. Wih deh, rame banget ya. Baru diomongin, udah muncul aja nih si dede ikan nilasa. Selamat datang ke dunia teman-teman baru Dolpino. Saat menjadi larva, mereka tidak perlu diberi pakan teman. Mereka kemudian ditempatkan dalam jaring di dalam kolam seperti ini. Setelah berusia beberapa hari, mereka akan dipindahkan. Nilasa ini akan ditempatkan di rumah baru mereka, yakni kolam pembesaran.
Gimana? Lebih luas kan? Cepet gede ya teman-teman. Yang lagi kekinian nih, memelihara ikan nila nggak harus selalu di kolam loh teman. Lihat, ikan nilasa juga bisa ditempatkan di sawah bersamaan dengan padi. Daun-daun padi ini bisa jadi tempat naungan mereka saat siang hari. Yuk, kita panggil mereka semua keluar dari persembunyiannya. Gampang, pancing saja mereka dengan pakan pelet ini. Nah, benar kan? Cium bau makanan sedikit, langsung deh kumpul semua. Mereka diberi pakan 2 kali sehari. Selamat makan ya teman-teman. Memelihara kolam ikan di sawah seperti ini bisa membuat ikan nilasa tumbuh sehat dan cepat besarnya loh. Sebab sobat-sobat Dolpino ini bisa memperoleh cadangan protein dari memakan telur-telur keong yang biasanya menempel di tanaman padi atau plankton lainnya. Ya, korek-korek terus. Memang, ikan nila umumnya dikenal sebagai pemakan segala dan lebih aktif di siang hari atau disebut diurnal. Sedangkan di malam hari, ikan nila akan cenderung diam di dasar kolam yang disertai gerakan penutup insang yang melambat. Kalau sudah begini, tandanya ikan sedang tidur, teman. Lah, itu burung apa? Kok bisa akrobatik di udara? Hati-hati sob, nanti mendaratnya. Tuh kan, Otan juga bilang apa? Hati-hati. Aduh sob. Loh. Dia malah lanjut pamer aksi akrobatiknya lagi. Nggak pusing emangnya kamu sob? Ya udah, Otan kasih kesempatan deh buat kamu unjuk gigi. Sekalian kasih tahu teman di rumah juga sejauh apa kemampuan akrobatik kamu. Ayo, kita cek it out guys. Cakep. Mendarat dengan mulus, lus kamu sob. Coba kita lihat sobat Otan yang lainnya. Apakah berhasil mendarat dengan mulus juga? 1, 2, 3, mulai! Wih, kamu berhasil berputar lebih dari sekali sob. Namun sayang, pendaratannya kurang mulus. Besok-besok latihan lebih giat lagi ya sob. Jangan lupa, itu lehernya diurut kalau keseleo. Bercanda ya sob. Di rumah, sudah pasti kenal dong sama sobat Otan yang satu ini? Iya, dia adalah burung merpati. Lebih tepatnya lagi, merpati hias jenis parlor tumbler. Ada juga yang menyebutnya ground tumbler. Meski sekilas tampilannya seperti merpati lokal, sobat Otan ini sebenarnya berasal dari negeri Skotlandia loh. Walah, warga negara asing kamu ya sob. Merpati parlor tumbler ini termasuk dalam kelompok merpati hias loh. Ciri khas dari merpati hias yang satu ini adalah kemampuan lompatnya ke udara dengan melakukan gerakan akrobatik atau salto ke belakang dan kedua kakinya hinggap kembali ke tempat semula. Emang unik kemampuanmu sob. Ayo, teman di rumah masih pada penasaran ya? Gimana cara sobat Otan ini melakukan gerakan akrobatiknya? Nih, udah Otan siapin dalam gerakan lambatnya teman. Saat akan melakukan gerakan akrobatiknya, sobat Otan ini akan mengawalinya dengan mengambil ancang-ancang terlebih dahulu. Lalu dibantu dengan kepakan sayapnya untuk mendorong ke atas, kemudian juga dibantu lagi dengan gerakan ekornya yang menekuk, sehingga memudahkan sobat Otan ini untuk melakukan gerakan saltonya.
udah ada Kak Yesi lagi nih. Kalian pasti sudah bisa nebak dong kalau udah ada Kak Yesi, Otan akan melakukan apa? Betul sekali. Otan akan melakukan uji coba. Nah, uji coba kali ini, Otan akan menantang si merpati parlor tumbler untuk melakukan gerakan akrobatiknya di atas kayu yang Otan sudah sediakan. Tantangannya adalah, mampukah Sobat Otan ini melakukan gerakan akrobatiknya di atas kayu dan jatuh kembali di titik yang sama? Yuk kita lihat sama-sama teman. Iya, kita lihat peserta pertama sudah mengambil ancang-ancang. Dan, oh sayang sekali, masih jatuh di luar area pendaratan. Kita coba ke peserta kedua. Kita lihat. Oh, sayang sekali, masih juga gagal teman-teman. Sepertinya tantangan Otan kali ini belum ada peserta yang mampu menaklukkannya. Sebenarnya mereka mampu melakukannya, tapi rupanya mereka sudah jarang berlatih demikian, jadi tak sempurna deh. Tapi tidak apa-apa, yang penting kamu sudah coba semaksimal mungkin ya Sob. Tetap semangat Sob. Otan kasih tantangan lagi buat kamu ya Sob. Kali ini, mampukah kamu mendapatkan makanan yang ada di kardus berwarna? Ayo Sob, kamu pasti bisa. Kita lihat teman. Walah, kamu kok salto ke arah yang salah? GPS kamu lagi error ya? Otan kasih kesempatan sekali lagi deh. Ya, sayang sekali masih meleset teman. Padahal sedikit lagi kamu bisa menaklukkan tantangan Otan loh Sob. Tapi nggak apa-apa Sob, Otan makin paham sekarang sama kamu. Meskipun sebenarnya jenis parlor tumbler seperti kamu ini mampu terbang secara fisiologis, namun ternyata secara biologis kamu lebih suka berada di tanah. Sehingga saat proses pencarian makan pun, kamu akan mencari makanan yang berada di dasar. Oke lah kalau itu mau kamu Sob. Yuhu, Kak Yesi comeback again nih. Kali ini Kak Yesi mau nunjukin sesuatu lagi nih sama teman di rumah. Kira-kira apa ya? Oh, Otan tahu nih. Kak Yesi lagi mau ngukur jalur lintasan yang akan ditempuh oleh Sobat Otan lainnya teman. Setelah diukur, lintasan yang dibuat Kak Yesi adalah sepanjang 5 meter. Biar mempersingkat durasi, Otan langsung kasih tahu aja siapa peserta tantangan berikutnya. Pesertanya adalah si parlor roller. Sobat Otan ini memiliki kemampuan yang unik juga teman. Yuk kita lihat saja aksinya. Mampukah dia menggelinding sejauh 5 meter? Kita cekidot sama-sama ya guys. Iya, Sobat Otan ini mulai menggelinding. Dan cakep. Akhirnya ada yang menaklukkan tantangan Otan. Om editor, coba kita lihat sekali lagi dalam gerakan lambatnya ya. Wih, keren kamu Sob. Sebenarnya si burung parlor roller mampu menggelinding seperti ini hingga sejauh 25 meter loh. Tapi 5 meter sudah cukup keren kok Sob. Teruslah berlatih ya Sob, agar gerakanmu makin sempurna. Kamu tetap hebat kok. Nggak kalah uniknya kemampuan kamu sama saudara sepupu kamu si parlor tumbler. Kami dari tim Si Otan Trans 7 mengucapkan Selamat ulang tahun Trans 7, selamat ulang tahun Transmedia. 2 dekade Trans 7, 2 dekade Transmedia.